Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video ini kita akan belajar menambahkan form window baru yang akan kita gunakan untuk menampilkan daftar buku. Jadi dengan kolom-kolom dan nanti ada barisnya. Mari kita mulai dengan membuat layout baru, yaitu dengan cara menambahkan pada kolom layout, klik kanan, new fxml file. Oke, kita berikan nama adalah daftar buku. Ya. Dari scene di sini kita akan melihat untuk klik tampilan layoutnya ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan, saya langsung dari sini boleh, atau boleh juga dari klik kanan, kemudian open in scene builder, ya langsung dibuka di scene builder, boleh. Saya coba dari sini saja. Ya, langsung aja kita akan tambahkan tabel view. Oke, tabel view kita cari di sini. Kontrol. Oke, sini ada satu tabel view. Kita masukkan. Nah, kemudian pada tabel view ini kita klik kanan fit to parent ya, supaya nyambung dengan di sini semuanya. Oke, nah selanjutnya untuk kolom ya, untuk ukuran kolom-kolom di sini kita gunakan kolom resize pool pada property. Nah, kita pilih constraint resize ya, sehingga seimbang semua kolomnya ya. Walaupun nanti jika ingin dipisah, misalkan nama buku harusnya lebih panjang ya, seperti itu kita bisa gunakan unconstrained. Tapi kita pilihkan ini terlebih dahulu untuk lebih simple seperti itu. Oke, kemudian kita akan tambahkan. Di sini ada tabel kolom 1, tabel kolom 2. Kita berikan dari teksnya. Ini teks di sini adalah namanya ya, nama kolomnya. Kita berikan kode buku yang pertama. Yang berikutnya sesuai dengan sini ya, daftarnya. Kode buku, judul. Oke, kemudian kita akan tambahkan, caranya di blok saja gini, kemudian kita duplicate gini aja, boleh. Yang ketiga akan kita berikan penulis, penerbit. Kita tambahkan tahun terbit dan tersedia. Oke. Duplicate. Tahun terbit. Tersedia ya. Oke, nah di sini kita sudah memiliki ada kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ya. Kita memiliki 6 kolom. Kita buat seperti ini dulu saja. Kemudian nah 6 kolom ini akan kita munculkan dengan controller ya. Untuk yang untuk kode program layoutnya ya, dari itu new Java class
sini daftar buku. Oke. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan per masing-masing daftar di sini. Tiap tabel ini harus kita tuliskan satu persatu, ya. Kita terlebih dahulu dari tambah buku atau daftar buku sini ya. Oh ya. L tabel view. Nah, kita harus menambahkan satu lagi untuk deklarasinya ya. Kita harus membuat kelas. Kelas ini bisa kita buatkan di dalam daftar buku atau kita buatkan kelas dari buku di luar. Oke, ini akan lebih praktis kita buatkan di luar aja ya. Sebelum ini kita jalankan di sini, kita new Java class lagi. Kita buat namanya adalah buku. Ya, jadi di sini kita akan membuat kelas buku. Kita menggunakan simple string property. Ya. Nah, di sini diminta untuk membuat konstruktor. So, kita ginikan aja. Ya, di sini kita akan pilih semua. Blok semuanya, oke, klik oke, gitu aja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan get ya. Get ini digunakan untuk mengambil data dari nilai properti sebuah kelas. Kita gunakan dari generate. Kita pilih getter. Blok lagi semuanya. Klik OK. Nah, dengan begini maka sudah selesai untuk pembuatan kelas buku. Ya. Nah, kelas buku ini akan kita gunakan pada daftar buku yang tadi saat kita buatkan di sini untuk tabel view-nya. Nah, muncul kan di sini. Private tabel kolom.
Hmm, kita berikan di sini sebagai untuk datanya adalah kolom ya. Agar kita ketahui itu adalah nilainya adalah dari kolom. Boleh seperti ini penulisannya, boleh juga dengan seperti ini ya, kode buku kolom. Tetapi saya lebih nyaman dengan ini saja, simple, tidak terlalu panjang. Di sini kita bisa copy paste karena rata-rata sama semua ya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk connect ya, DB Connect. Kita akan masukkan DB Connect-nya ya sama seperti di sini ya. Private DB Connect. Nah, sini. Kemudian kita gunakan observable list ya. Karena kita menggunakan collection jenisnya ya. Di sini daftar buku ya, kita buat seperti ini aja. FX collection. Nah, this release ya. Oke. Berikutnya adalah menginisiasi. Jadi inisiasi pada saat pertama kali dijalankan di load ya. Ups. Nah, public
Ya, ini adalah metode yang akan kita panggil, tapi kita belum buat metodenya. Kemudian nanti di sini kita juga akan membuat load data untuk menampilkan data dari database-nya. Ini kita harus menambahkan, oh ya, ini initialize, berarti di sini daftar buku implements initializable ya. Oke, ini sudah baik. Kemudian ya ini masih merah karena metodenya belum kita buatkan. Ini ada yang harus kita perbaiki juga pada daftar buku di sini. Ya, nah, controller yang kita miliki ini untuk agar link antara layout dengan kode program, kita harus menambahkan controllernya. Nah, ini merah karena dia nggak ada nih daftar bukunya ya. Jadi kita saat membuat controller ini lokasinya ada di folder controller, ya kan? Nah, ini sedangkan di sini adalah layout. Maka kita harus hapus controller. Nah, baru kita ganti dengan daftar buku. Nah, seperti ini. Oke. Next, berikutnya adalah kita harus menjalankan metode yang di atas ini ya. Klik aja create method. Oke, nah gitu saja. Nah, menginisialisasi kolom berarti kolom per masing-masing yang ada di sini nih, kolomnya akan kita panggil satu persatu. Nah, kolom ini sudah kita deklarasikan satu persatu ada di sini, di atas ini ya, sudah kita deklarasikan tabel kolom. Nah, maka kita akan menginisialisasikan lagi. Ya, seperti itu ya. Kolom kode buku. Set value factory. New property value factory. Oke. Nah, di sini menggunakan nama kelasnya adalah buku dan string, sedangkan pilihan di sininya adalah dari data yang ada di, kita sesuaikan seperti yang ada di sini ya. Samakan di sini buku, kode. Nah, seperti ini. Kolom judul titik set value factory new buku string, di sini judul. Copy paste juga boleh. Ya, tapi kita harus mengganti di sini.
Di sini sama seperti yang ada di kelas ya. Buku kode judul. Kemudian di sebelah sini ya jenisnya adalah nama kolom yang kita panggil, kita sebutkan di atas itu. Ya. Kemudian nah, kita akan menjalankan load data, menambahkan load data terlebih dahulu ya. Di sini create method. Nah, ini load data. Boleh di bawahnya juga. Ini saya pindahkan aja di bawah sini ya. Biar lebih urutannya pas. Sama seperti di atas. Init column dulu baru load data ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil data dari database. Berarti kita akan menggunakan perintah SQL dan menggunakan sistem connect di sini untuk mengambil datanya. Ya. Nah, data yang diambil di sini berbeda dengan data waktu hampir sama, tetapi bedanya adalah di sini ada where-nya, ya. Select juga sama ada where-nya. Tapi yang kita buat nanti adalah tanpa word-nya ya. Jadi hampir sama seperti ini. Kalau mau copy paste juga boleh ya. Kalau sudah terbiasa copy paste saja jadi cepat. Ya. Nggak ada yang larang kok. Oke. Nah, bedanya nanti di sini kita akan mengambil data keseluruhan ya. Data keseluruhan. Sama juga tersedia di sini juga akan kita ambil. Nah, data setelah diambil baru kita masukkan ke dalam nilai, ke dalam nilai kolom kode buku ini tersebut ya. Result set. Execute query-nya adalah query. Try. Kita berikan exception ya. Jika ditemukan ya, maka jadi kita simpan dulu ke dalam satu variabel, katakanlah X gitu ya, nilai apa yang sudah dihasilkan, baru selanjutnya dimasukkan ke dalam kolom di sini. String kode buku X sama dengan result get string ya. Kemudian kita berikan kolom labelnya adalah kode buku. Ya.
Nah, kenapa saya menambahkan X di sini agar membedakan dengan nama kolom ya. Nama-nama yang lain di sini agar terbedakan karena ini hanya untuk sementara saja. Kemudian untuk yang tersedia di sini ya, kita lihat strukturnya ya. Tidak semuanya. Nah, ini integer dan di sini juga integer ya. Nah, berarti di sini kita ganti ya, get integer. Ya, di sini juga kita berikan nilainya adalah integer. Ya. Ya. Nah, untuk tersedia di sini kan nilainya masih 0, 0 atau 1 ya. Kalau tersedia itu 1, kalau 0 itu adalah kosong. Nah, seperti itu. Karena kita tidak menggunakan sistem stok ya. Bukan sistem stok jumlahnya buku. Jadi kita menganggap bahwa buku itu hanya ada 1 seperti itu. Kemudian untuk menampilkan, kita nggak mungkin menampilkan 1 atau 0 seperti itu. Kita perlu mengganti dengan tersedia atau ini tersedia isinya adalah tersedia atau kosong. Nah, seperti itu. Maka kita perlu membuatkan nilai ya, nilai di sini saya buatkan di atas sini aja ya. String tersedia Y ini ya. If tersedia X-nya nilainya adalah 1 ya. Berarti ada ya, berarti kalau nilainya 1 maka tersedia Y-nya ini kita berikan nilai adalah sedia. Else selain itu maka tersedia Y-nya akan kita gantikan dengan kosong. Statusnya kosong ya. Oke, nah dari nilai yang sudah kita masukkan semua di sini, ini kita akan buatkan booklistnya atau daftar bukunya ya. Daftar buku titik add new buku ya. Nah, kita baru isikan nilainya 1 per 1 sesuai dengan properti yang ada di sini ya. Kode buku X, judul buku X ya, sesuai urutan yang ada di sini. Nilainya sesuai urutannya. Penulis, penerbit. Nah, makanya konsisten itu sangat penting sekali. Kalau kita sudah membuat dari awal urutan sama semua urutannya, maka semua yang lain juga dibuat sama urutannya seperti itu. Penulis X, penerbit X, tahun terbit. Nah, di sini kita pakai yang Y ya, karena nilai akhirnya yang akan kita gunakan di situ nanti. Nah, di sini kalau kita cek di sini string semuanya. Oke, kita cek di sini.
Oh ya, ini simple string property. Kita ganti dengan string ya. Nah, ini sebetulnya juga perlu kita ganti dengan string aja, sudah cukup. Nah, gini aja sudah. Ya, kita harus memperbaiki dulu ini. Ya. Klik kanan, generate, getter, kita blok semua. Ada satu, kita ada sedikit ya di sini integer ya kan. Oke, ini sudah oke. Kemudian daftar buku di sini. Nah, ini kok string ya, karena kita akan menampilkannya string ya. Ini kan kolomnya string-string semua. Oke, kita buat seperti ini dulu. Nanti kalau ada problem, kita akan perbaikin. Next, selanjutnya setelah prosedur ini dijalankan, maka tabel view akan kita masukkan semua ya, get items. Dengan daftar bukunya. Oke. Nah, untuk menjalankan saat ini kalau kita jalankan menyesuaikan dengan main-nya, maka yang jalan adalah tambah buku, ya kan? Kalau kita run, nah di sini yang muncul adalah tambah buku. Maka kita perlu mengganti. Oke, ini saya ganti dengan perpustakaan manager. Gini aja ya. Kita ganti dengan daftar buku. Oke. Nah, sekarang saya jalankan.
Kita berikan locker ya. Ya, ini terjadi error. Kita cek dulu. Ya, ini kenapa bisa seperti ini? Oke, kita cek dulu. Ini kan dari fxml ya. Fxml-nya ini kalau kita lihat, ID-nya belum kita tambahkan. Oke, kita akan tambahkan ID-nya. Ya. Jadi ID dari masing-masing kolom ini harus dibuatkan ya, semua sama seperti yang ada di daftar buku. Di sini ada tabel view, kolom, judul. Oke, kita berikan. Pertama tabel view dulu ya. Kalau kita enter, kita cek di sini. Oke, ini sudah muncul, berarti memang betul ya. Nah, sekarang di sini harus kita samakan kolom kode buku. Ya. Sini kolom kode buku. Judul disamakan aja sama seperti sini. Ya. Sebetulnya boleh sama, boleh tidak sama ya sebetulnya. Tetapi kita lebih nyaman kalau itu sama nilainya. Lebih konsisten. Sehingga saat dicari nanti gampang dicari kesalahan ya, mencari ada kesalahan di mana seperti itu. Oke, ini sudah normal semua. Ya, sekarang kita akan jalankan. Ya, di sini muncul, kode buku muncul, judul, tapi ini masih angka 1 ya. Ini kita harus mengganti dengan string ya, agar bisa sehingga untuk menampilkan cat-nya di sini, bagian buku di sini kita ganti dengan string saja. Dan berarti ini kalau kita ganti string semua nggak masalah ya. Kita string aja. Ini kita ganti string. Ini kita ganti string. Oh.
Oke, kita cek di sini daftar buku. Nah, yang nggak mau terima si tahun terbit ini ya. Gimana kalau tahun terbit ini kita ganti string juga? Dan di sini nilainya yang tadinya menerima integer kita ganti string ya. Khusus untuk kesediaan memang kita harus mendapatkan dalam nilai integer karena kita harus ada sistem perbandingannya seperti ini. Berarti di sini kita bisa gunakan Y. Sekarang saya akan mencoba. Oke. Ini namanya ya. Ini nanti kita akan merapikan. Kode buku, sistem informasi. Ya, ini bisa kita sesuaikan berdasarkan tahun ya, urutan ya. Oke, sampai di sini materi kita tentang membuat daftar buku ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membuat tentang anggota ya. Tapi itu nanti di video yang berikutnya. Sampai di sini dulu untuk materi kita. Mohon untuk bisa dicerna karena setiap kita membuat program tidak terlepas dari error. Nah, yang penting adalah bagaimana kita perlu mengetahui bagaimana cara memperbaiki error tersebut. Nah, itu yang paling penting, mencari solusi, memperbaiki masalah. Nah, itulah yang paling penting. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.